Mo Fei pun kemudian menjalani ritual untuk menjadi peri. Dalam ritual ini ia harus menahan segala Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, kembali El hadir dengan Mo Fei yang sedang terluka. Teman-teman, Mo Fei yang sebelumnya telah dikhianati oleh orang yang dicintainya, kini sedang berjuang teman-teman. Tapi teman-teman, sebelum El lanjut ke alur ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol gabung, karena El rindu sekali untuk membawakan alur cerita ini dengan tanpa ada bagian yang ditutup-tutupi. Teman-teman, apabila teman-teman sudah menjadi member, teman-teman jangan lupa untuk kepoin kolom komunitas teman-teman untuk update-update terbaru dari kami. Langsung saja ke alur ceritanya. Mo Fei yang sedang berjuang untuk bertahan hidup, bahkan dia pun tidak terima akan perlakuan Yue Ting di masa-masa yang lalu. Bahkan Mo Fei pun bilang, apabila aku tidak selamat, aku akan membawamu bersamaku. Di saat-saat terakhir, saat Mo Fei telah kehilangan banyak cairan tubuh, Yue Ting yang berambut dikuncir ini menawarkan untuk menjadi peri. Ia pun bahkan menanamkan bibit peri pada Mo Fei, sehingga Mo Fei bisa bertahan dan bahkan menjadi lebih kuat dari yang sekarang. Kata Yue Ting, apabila kau bertahan, kali ini kau akan menjadi lebih kuat dari kau yang dulu. Dan bahkan kau akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Mo Fei pun kemudian menjalani ritual untuk menjadi peri. Dalam ritual ini ia harus menahan segala rasa sakit. Ting Yuan yang melihat akan hal ini, ia ingin sekali menyelamatkan Mo Fei. Namun apa yang bisa dilakukan Ting Yuan demi menyelamatkan Mo Fei? Ting Yuan akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Ia pun tidak segan-segan memanjat batang pohon yang berduri ini demi menyelamatkan Mo Fei. Ting Yuan pun akhirnya melompat dari ketinggian dan mengorbankan dirinya. Mo Fei terharu akan ketulusan Ting Yuan. Lama-lama perasaan cinta bangkit dari hatinya yang terdalam. Namun ternyata pengorbanan Ting Yuan ini tidaklah sia-sia. Mo Fei pun yang mulai membuka hatinya untuk Ting Yuan akhirnya setuju untuk meminjamkan kekuatannya kepada Ting Yuan. Maka Ting Yuan akhirnya bisa menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan fairy milik Mo Fei. Kekuatan Mo Fei dan Ting Yuan ini ternyata luar biasa dan mampu untuk mengalahkan kekuatan Raja Skubus Luoye. Ternyata Mo Fei memang adalah seorang peri legendaris dengan kekuatan yang luar biasa. Sungguh sangat sulit ditaklukkan sehingga Luoye harus mundur. Xin pun kembali ke Akademi Soyue. Anqi menjadi murid baru. Mo Fei pun ikut bergabung. Ting Yuan menghabiskan waktu 7 hari untuk menanam bibit peri. Dengan bantuan buku sihir yang dipinjam dari perpustakaan, bibit benih peri pun berhasil ditanam. Dan setelah 7 hari, bibit perinya tumbuh. Dan bukan hanya itu, tempatnya indah teman-teman. Salah satu dari 2 bibit itu adalah bibit peri kembar. Tetapi sayangnya, bibit peri kembar yang seharusnya lahir 2 peri hanya lahir 1 peri. Yang satu sepertinya gagal lahir. Mo Fei pun berasa ada yang salah dengan kelahiran peri kembar ini. Peri yang berhasil lahir dinamakan Lian Xuang. Namun ketika Lian Xuang lahir, ia pun ingin segera menghabisi Ting Yuan. Dari bibit yang lain lahirlah Yue Ying. Ketika Yue Ying lahir, pemandangannya itu pun betul-betul indah teman-teman. Dengan bunga yang berseri-seri berwarna putih ini. Sungguh luar biasa. Yue Ying memiliki hati yang lembut. Ia bahkan langsung mengakui Ting Yuan sebagai tuannya. Yue Ying pun mampu membujuk Lian Xuang untuk mau mengikuti Ting Yuan. Kabar mengenai kehebatan Ting Yuan mengalahkan Raja Skubus pun tersebar. Wei ingin Ting Yuan berkembang, sehingga ia memutuskan untuk mengeluarkan Ting Yuan dan Anqi dari Akademi Soyue. Maka dimulailah petualangan Ting Yuan di benua Doya. Mereka berlima terus berjalan. Dalam perjalanan ini mereka sungguh berjalan dengan hati yang gembira, terutama untuk Ting Yuan. Lalu tibalah mereka di Danau Wushuang. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak.
Walaupun istirahat mereka diganggu oleh naga yang menyebalkan ini, namun keindahan Danau Wuxiang sungguh-sungguh menghibur hati mereka. Ketika mereka sedang beristirahat di suatu paviliun, datanglah pemilik kedai. Sambil menyajikan makanan dan minuman untuk beristirahat, si pemilik kedai ini pun bercerita tentang legenda Danau Wuxiang. Danau Wuxiang ini ternyata dulunya adalah danau teratai Guanye. Bahkan teratainya sungguh-sungguh banyak dan cantik. Namun tiba-tiba dalam satu malam, seluruh teratai di danau ini layu. Dan sejak saat itu karena tidak ada lagi teratai yang tumbuh di danau Guanye ini, maka namanya diganti menjadi Danau Wuxiang. Di lain sisi, kabar kekalahan Luoye, si Raja Skubus pun mulai sampai ke telinga Kaisar Aofei. Kekaisaran Aofei ini tidak terima akan kekalahan Luoye. Akhirnya Kaisar mengutus 3 orang lagi untuk membantu misi Luoye dalam mendapatkan si peri legendaris Mo Fei. Ketika mereka sedang asik bertarung, Ting Yuan tiba-tiba masuk ke dalam air Danau Wuxiang. Di dalam air Danau Wuxiang, Ting Yuan melihat ada suatu segel. Segel apakah itu? Dan akhirnya dari segel itu Ting Yuan dibawa ke suatu tempat. Ternyata di situ ia bertemu dengan Yuan Ting. Yuan Ting menjelaskan kalau ini adalah bagian dari ingatan Lian Xuang yang tidak ingin diingatnya kembali. Ternyata tiba-tiba saja muncullah Lian Luo. Ia mempelajari berbagai macam jenis pengobatan. Ternyata Lian Luo memiliki seorang adik yang sedang sakit. Ia bahkan melakukan segalanya yang ia mampu untuk mengurus dan merawat adiknya ini. Singkat cerita, adik Lian Luo ini bernama Lian Xuang. Mereka adalah saudara kembar. Sewaktu kecil, Lian Luo dan Lian Xuang sering bermain-main di Danau Wuxiang ini. Bahkan sampai ada satu kali, Lian Luo terjatuh ke dalam air. Akhirnya, sejak hari ia menyelamatkan Lian Luo, ada suatu penyakit aneh yang menyerang Lian Xuang. Lian Xuang tiba-tiba saja fisiknya menjadi lemah dan tidak bisa berjalan lagi. Sejak saat itu Lian Luo selalu mencari obat-obat yang terbaru. Ia bahkan mencoba segala macam bentuk resep obat untuk menyelamatkan Lian Xuang dan mengembalikan hidupnya seperti dulu lagi. Namun hasil yang sedang ia lakukan itu sepertinya sia-sia. Tentunya saat ia bertemu dengan Yue Ting, Yue Ting menawarkan satu solusi. Akhirnya karena Yue Ting memutuskan untuk membantu Lian Xuang dalam menyembuhkan adiknya, mereka akhirnya menjadi dekat dan mempunyai hubungan spesial. Namun saat dicoba dan saat diteliti, hanya ada satu obat untuk menyelamatkan Lian Xuang. Obat itu adalah sebuah ritual yang dinamakan Sang Xuang Sheng. Tentunya Lian Luo akan mengusahakan segalanya untuk menyelamatkan adiknya Lian Xuang. Sampai ia mendengar kalau bahan yang dibutuhkan itu adalah cairan berharga dari orang yang paling dicintainya. Akhirnya satu-satunya cara ia bermain sandiwara dengan Yue Ting. Di saat ia tahu kalau ia sedang diintip oleh Lian Xuang adiknya, ia berkata kepada Yue Ting kalau ia selama ini terpaksa mengurus adiknya. Bahkan ia pun rindu untuk memiliki kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Lian Xuang yang sedang mengintip tentu saja terluka hatinya. Bahkan ditambah lagi saat makan malam, kakak Lian Xuang berkata, "Adikku, aku akan segera menikah. Mungkin ini terakhir kalinya aku memasak untukmu." Lahirlah kebencian dalam hati Lian Xuang. Ia pun langsung melampiaskan kebenciannya pada sang kakak yang selama ini merawat dan mengurusnya. Dan akhirnya terjadilah insiden yang menyedihkan ini. Setelah insiden ini, tentunya bahan yang dibutuhkan untuk melakukan ritual Sang Xuang Sheng terpenuhi. Lian Luo pun meminta agar sang adik membawanya ke tepi Danau Wuxiang untuk melakukan ritual Sang Xuang Sheng. Sang adik yang sangat-sangat merasa bersalah, ia ingin pergi bersama sang kakak ke dalam danau. Namun Yue Ting menjelaskan kalau mereka berdua akan bereinkarnasi, lahir kembali menjadi 2 saudara kembar yang sempurna dengan kekuatan yang luar biasa.
Lian Xuang yang mendengar akan hal itu tentu saja senang. Ternyata ritual Sang Swangseng yang dimaksud adalah menjadikan mereka bibit peri. Namun sayangnya, peri yang lahir hanyalah Lian Xuang, sedangkan Lian Luo gagal dalam bereinkarnasi menjadi peri. Setelah mengetahui akan hal itu, Ting Yuan pun bersedih hati, karena ia tak mampu menyelamatkan kedua peri kembar yang seharusnya lahir. Namun Lian Xuang betul-betul tersentuh akan ketulusan Ting Yuan dan ia memutuskan untuk menghadapi kesalahannya di masa lalu. Ia pun berkata pada Ting Yuan, izinkan aku membantumu satu kali ini saja. Dan akhirnya Lian Xuang menggabungkan kekuatan perinya pada Ting Yuan. Ternyata Ting Yuan memang mampu menggabungkan kekuatan dengan kekuatan peri manapun yang ia inginkan. Pertarungan melawan Luo Ye pun semakin seru. Dengan bergabungnya Ting Yuan dan Lian Xuang, kekuatan mereka sungguh-sungguh luar biasa. Mereka mengeluarkan kekuatan es yang bisa membekukan apa saja yang disentuh. Sungguh kekuatan yang sangat-sangat praktis. Dalam menghadapi Raja Scubus, Ting Yuan bukan hanya bergabung dengan Lian Xuang, ia pun meminta Mo Fei untuk meminjamkan kekuatannya, dan mereka bertiga bergabung. Dan tentunya Luo Ye bukan tandingan Ting Yuan. Luo Ye sungguh bukan apa-apa dan sangat mudah mengalahkannya. Bahkan sampai di detik-detik terakhir, Anci memohon pengampunan untuk Luo Ye. Luo Ye pun akhirnya malu akan kekalahannya dan pergi. Untuk menebus kesalahannya, Lian Xuang berubah menjadi bunga Swangseng yang berada di tengah-tengah danau Wusang. Dengan berubahnya Lian Xuang, danau itu kembali dipenuhi dengan teratai yang cantik. Oke teman-teman, itu saja alur cerita dari Elle kali ini. Cinta yang tulus memang membutuhkan pengorbanan. Cinta yang tulus tidak membutuhkan penjelasan untuk dimengerti. Teman-teman, apabila teman-teman dalam hidup ini pernah mengalami satu saat di mana semua kebaikan kita dilupakan oleh karena satu kesalahan, silakan share di kolom komentar ya teman-teman. Teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita dari Elle kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya ya. Dan apabila teman-teman belum mensubscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, karena Elle akan memberikan alur cerita yang menarik untuk diikuti. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung Elle hingga sampai pada saat ini. Sehat selalu, see you!